Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di siang yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di puasa yang ke-6, di hari yang ke-6 kita masuk di hadis yang ke-6 pula. Sebelum kita mengawali ngaji pada siang hari ini, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga aktivitas kita, puasa kita, tarawih kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين الشهداء الصالحين المسلمين والمسلمات مشايخنا مشايخ وأساتذتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu sadisu utawi kiku hadis kang nomor 6. An Abi Abdillah ibn an Abi Abdillah Nu'man ibn Bashirin, saking Abi Abdullah yaitu An-Nu'man bin Bashir, yaitu namanya adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala dawu sapa iki Abi Abdillah yaitu Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawuh innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ila akhirih. Innal halala sak temene barang kang halal iku bayyinun jelas, wa innal harama lan barang kang haram iku bayyinun jelas. Wa bainahuma lan iku ing dalem antarane iki al halal wal haram umurun utawi ana perkara mustabihatun kang jumbuh-jumbuh niku samar. La ya'lamuhunna kang ora weruhunna ing iki mustabihat kasirun sapa wong akeh minan nasi nyatane saking menungso. Faman mongko tawi sapane wong iku ittaqa jaga sapa iki man asyubuhat ing pira-pira barang kang jumbuh kang samar, faqad istabra mongko teman-teman bersihna sapa iki man lidinihi marang agamane man wa irdihi lan kemuliaane man. Waman lan utawi sapane wong iku waqa'a tumibuh sapa iki man fisyubuhati ing dalem pira-pira barang kang jumbo kang samar, waqa'a mongko tumibuh sapa iki man fil harami ing dalem barang kang haram. Karra'i kaya dene wong sing angon yar'a kang angon sapa iki ra'i haulal hima ing kiwa tengene iki sengkeran. Yushiku kang nyedheki sapa iki ar-ra'i ayyarta'a wa fi riwayatin ukhra ayyaqa'a. Ayyarta'a iku yento yushiku kang nyedheki sapa iki ar-ra'i ayyarta'a ing yento tumiba sapa iki ar-ra'i fihi ing dalem iki al-hima. Ala iling-iling wa inna likulli malikin lan sak temne iku tetep kedue saben-saben raja hima uta apa ana sengkeran.
Ala lan iling-iling wa inna himallah lan sak temene sengkerane Gusti Allah maharimu iku pira-pira larangane Gusti Allah. Ala iling-iling ala iling-iling wa inna fil jasadi lan sak temene iku ing dalem jasad mudghatan utawi ana iki mudghatan utawi ala iling-iling wa inna fil jasadi lan sak temene iku ing dalem jasad mudghatan apa ana iki daging sak prongkol. Ida solahat ada yang di matan yang saya bawa ini. Matan itu ada yang membaca ida soluhat, ada yang membaca ida solahat bi fathil lam. Ida solahat semangsane bagus apa iki mudghah solaha mongko bagus apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Wa ida fasadat lan semangsane rusak apa iki mudghah fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Ala iling-iling wahia utawi iki mudghah iku al qalbu ati. Rawa wis riwayatake ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Alhamdulillah, di pertemuan yang ke-6 ini kita mengupas tentang al-ibtiadu anis syubuhat, yaitu menjauhi dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang samar. Ya, samar ini terletak di antara al-halal wal haram. Sebelum kita kupas matan hadis, kita akan mengupas dulu berkaitan dengan yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abi Abdillah Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Beliau ini, sahabat Nu'man ini, dilahirkan pada setelah peristiwa hijrah 14 bulan. Berarti beliau lahir ini 1 tahun lebih 2 bulan dari kedatangannya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Berarti ketika Rasulullah hijrah, beliau lahir itu selang 1 tahun 2 bulan. Wa hamalathu ummuhu ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam fa talaba tamratan famadaghaha summa wada'aha fi fammihi. Jadi ketika sahabat Nu'man bin Bashir ini dilahirkan, kemudian ibunya sowan kepada Kanjeng Nabi, dibawa kepada Rasulullah, kemudian beliau si Nu'man yang masih bayi ini kemudian dikasih korma, korma itu dihaluskan sama Rasulullah, kemudian diletakkan di mulutnya Nu'man. Ya, kalau kita ini namanya tahniq ya, yaitu dicetak. Beliau ini termasuk awwalu mauludin wulida lil ansari ba'da qudumin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Beliau termasuk dari golongan Ansar, yaitu orang Madinah yang menolong kehadiran Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah, yaitu momen itu orang pertama yang dilahirkan dari sahabat Ansar setelah kedatangan Rasulullah. Berarti sepanjang 1 tahun 2 bulan itu belum ada bayi yang lahir dari para sahabat Ansar, dan sahabat Nu'man bin Bashir ini adalah orang pertama yang lahir setelah kedatangan Rasulullah hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Beliau ketika Rasulullah wa mata sallallahu alaihi wasallam wa umruhu samana sinin wa sab'ata ashhur. Beliau ini ketika Rasulullah wafat umurnya baru 8 tahun 7 bulan. Bisa nyen bayangkan kalau 8 tahun 7 bulan, kalau anak sekarang ya kelas 2 SD. Faqad tahammal al-hadis wa huwa shaghirun. Beliau memiliki hafalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu beliau masih kecil. Coba jangan bayangkan, beliau masih usia Nabi saja ketika wafat itu sahabat Nu'man ini umur 8 tahun 7 bulan, maka bisa kita ingat bahwa beliau menghafal hadis Rasulullah itu mestinya sebelum itu.
Wa addau ba'da bulughih, beliau menyampaikan hadis-hadis yang didengar itu setelah balignya. Beliau ketika sudah berkeluarga, beliau memimpin kota Kufa menjadi qadhi di Damaskus atau di Misqah, dan beliau di situ juga menjadi seorang qadhi. Beliau menghafal hadis mi'atu hadisin wa arba'ata asyara hadisan. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah 114 hadis. Coba kita bayangkan anak seusia itu, yaitu masih usia SD kelas 1, kelas 2, beliau sudah menghafal hadis 114 hadis. 114 hadis. Dan hadis ini diriwayatkan ketika beliau sudah balik. Oke, kita masuk di matan hadis. Kemudian beliau menyampaikan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya hal-hal yang haram itu sangat jelas, hal-hal yang halal itu sangat jelas, dan hal yang haram itu juga jelas. Maka di sini disampaikan tentang innal halala bayyinun, bahwa halal itu jelas, haram itu jelas. Maka kalau kita tengok dari sini, contoh kalau halal ya kita makan nasi, makan ikan, itu jelas halalnya. Kemudian kalau haram kita minum khamr, kita makan anjing, ya ada orang ya, ada orang makan anjing itu jelas haram, jelas haram tentunya. Kemudian makan babi itu juga haram hukumnya, atau makan hal-hal yang diharamkan oleh syariat, karena halal haram itu jelas. Yang jadi masalah adalah kemudian wa bainahuma umurun mushtabihatun, wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya itu ada hal-hal yang sangat samar, dan di antara keduanya itu ada hal-hal yang sangat samar. Nah, sangat samar di sini tuh seperti apa? Kalau bainal halali wal harami al wadihaini itu tidak bisa dikatakan syubhat. Kalau syubhat ini apa? Ghairu wadihah, ghairu wadihatil hilli wal hurmah. Kehalalannya, keharamannya tidak jelas. Ai annaha tashtabihu ala ba'din nasi duna ba'din. Antara satu dengan yang lain itu kemudian ada perbedaan sehingga terjadi kesamaran itu. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, dan tidak banyak di antara para manusia yang tahu tentang hal-hal yang syubhat, hal-hal yang syubhat. Kemudian dilanjutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, famanittaqas subuhat, barang siapa yang kemudian dia taqwa ini di sini adalah taharroja anha wa tarokaha, yaitu orang yang mampu menjaga dari sesuatu yang syubhat, orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang syubhat. Maka di sini kalau seseorang mampu meninggalkan hal-hal yang syubhat, faqadis tabaro alidinihi wa irdih, orang yang mampu menghindari dari sesuatu yang syubhat, maka dia telah membersihkan dirinya untuk agamanya, lidini, untuk bersihkan dari apa? Anin naksi, dari kekurangan, wa irdi, dan kehormatannya. Maka kalau kita tengok ini perihal syubhat, kadang orang berprasangka ini halal apa tidak, ini halal apa tidak. Maka kalau kemudian seseorang punya keraguan seperti itu, maka lebih baik ditinggalkan. Nah, kenapa kok harus ditinggalkan? Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, wa man waqa'a fisyubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh terhadap hal-hal yang syubhat, maka dia akan jatuh di dalam hal-hal yang haram. Maka kalau kita tengok dari sini, kenapa kok seseorang harus meninggalkan hal yang syubhat, walaupun itu di antara halal dan haram, atau bisa kita katakan ya abu-abu. Wa man waqa'a fi syubuhat bi allam yatruk
fi'laha, yaitu dia tidak meninggalkan untuk tidak melakukannya, maka dia akan masuk di dalam ranah haram. Ranah haram, karena biasanya kalau seseorang itu membiasakan melakukan sesuatu yang syubhat, maka yang terjadi adalah at-tasahul, yaitu annahu ya'taddu tasahhula firtikabiha. Jadi dia akan memiliki kebiasaan untuk gampangke atau menganggap enteng, menganggap remeh hal-hal yang seharusnya itu harus dihindari. Maka dari sini para santri dan para pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah yang sekarang sedang live mengikuti pengajian pada siang hari ini, bahwa hal-hal yang seharusnya samar dalam berkaitan dengan hukum maka sudah sepatutnya untuk dihindari. Contoh kecil, orang dia melakukan safar atau melakukan perjalanan, kemudian ada warung atau mungkin kalau di Surabaya atau tempat lain mungkin kita masih tidak kesulitan ya, atau ketika kita mungkin ke Singapura, kita tidak di area wilayah muslim umpama, kemudian lihat warung tapi tidak ada labelnya dan tentang halal dan haramnya, jaminannya, maka lebih baik untuk dihindari makan dari tempat itu. Karena menghindari famanit taqo, ketika seseorang mampu menghindari dari hal-hal yang syubhat, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Kemudian dilanjutkan di sini, wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang yang sedang angon gitu ya, pengembala yang di situ dia menjaga sekitar yang menjadi batasan kekuasaannya atau miliknya, dan yushiku ayyuka fi, dan dikhawatirkan orang itu kemudian ketika mendekati akan jatuh di dalamnya. Ibarat kata kalau sesuatu itu sudah dibatasi, maka jangan sampai kita coba-coba untuk mendekat. Karena kalau mendekat kemungkinan terbesarnya adalah ayyuka fi. Kalau itu bukan batasannya, kalau ini sudah dibatasi sama orang, kemudian kita coba mendekat, ini risikonya tetap akan masuk. Tapi kalau bisa jangan mendekati. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah, ingat bahwa setiap raja itu memiliki batasan untuk sebuah kekuasaan tentunya. Ala wa inna himallahi maharimu. Begitu juga Allah, ketahuilah bahwa Allah juga punya himallah, yaitu apa itu himallah? Yaitu maharimu, hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tengok ini, yushiku mendekati, itu risikonya adalah orang akan terjumus. Maka kenapa di banyak ayat-ayat Al-Quran, salah satunya ada sebuah ayat, wala taqrabu malal yatim wala taqrabuz zina. Itu adalah bukti bahwa kita coba mendekat saja jangan. Karena kalau mendekat itu risikonya adalah orang akan terjumus di dalamnya dan sehingga tidak bisa menghindari. Contoh, wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan. Kita ini sudah diwanti-wanti sama Allah, jangan engkau mendekati harta anak yatim kecuali kalian itu mampu melakukannya dengan billati ahsan, itu ya profesional itu. Kita tidak bisa mengelola dengan cara yang lebih baik, itu jangan coba-coba mendekati. Karena memang harta anak yatim itu Masya Allah ujiannya sangat besar bagi siapapun yang mengelola dana anak yatim, karena itu tidak mudah. Makanya kemudian diingatkan, dikasih warning sama Allah, itu diingatkan sama Allah, wala taqrabu, jangan engkau mendekati. Ini dalam artian adalah warning, bukan kemudian kita dilarang untuk mengelola harta anak yatim, mentasarufkan harta anak yatim untuk kemudian dibagikan kepada seseorang. Ini bisa aja harta anak yatim kita kelola, atau bisa juga jenengan menghimpun harta
orang-orang kemudian itu ditasarufkan untuk ngopeni anak yatim, tapi karena hartanya orang dititipkan kepada kita, maka itu statusnya sudah miliknya anak yatim, kita hanya sebagai perantara saja. Lah kalau kemudian penggunaannya, aplikasinya kemudian ada hal-hal yang tidak benar, maka sangat berisiko. Maka hati-hati, kalau memang tidak siap untuk profesional ya jangan mengelola, karena risikonya akan jatuh siapapun itu. Karena kalau nggak mungkin Al-Quran itu mewanti-wanti kalau di situ tidak ada yang namanya kecenderungan untuk terjatuh. Sama ini, orang kalau coba-coba dekat syubhat ya kecenderungannya jatuhnya nanti ke haram, jatuhnya juga ke haram. Sama kayak wala taqrabuz zina, itu juga sama. Ketika seseorang dilarang untuk mendekati zina dalam artian apa? Dalam artian itu merupakan sebuah larangan, tetapi kalau sudah tahu bahwa zina itu jangan didekati, lah termasuk hal-hal yang mendekatkan kepada zina. Ya apa ya, khalwah ya, berkhalwah, yaitu menyendiri dengan beda atau beda lawan, beda jenis, itu juga sangat-sangat untuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kemudian dilanjutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat. Ada yang kalau di matanya kitab Jawahir ini idza salahat, idza salahat jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ketika di dalam tubuh itu ada segumpal daging, dan ketika daging itu baik maka baik pula seluruh jasad, dan ketika jasad itu baik maka apabila jasad wa idza fasadal jasadu kullu, ketika daging itu rusak maka jasad semua juga rusak. Ala wahiyal qalbu. Kalau kita tengok ini dan ketahuilah itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita tengok ini, para pemirsa semuanya, para santri, wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok ini, maka begitu penting yang namanya batin, yaitu hati. Karena Allah itu tidak melihat fisik kita, tetapi Allah melihat hati kita. Dan ternyata ketika hati itu baik, maka al-jawarih, yaitu fisik kita, itu akan menelurkan aktivitas yang baik. Makanya nanti di hadis-hadis belakang kita akan mengupas tentang bagaimana efek dari makanan yang halal, makanan yang haram itu memberi efek terhadap yang namanya al-jawarih, yaitu contoh kecil ini. Kalau kemudian orang itu asupan dari rezekinya itu adalah rezeki, anggap aja ada seseorang mencuri atau korupsi, kemudian dimakan oleh anak-anaknya, istrinya, atau dirinya sendiri. Kemudian itu dimakan menjadi sebuah darah itu kemudian yang dipompa oleh jantung, kemudian jantung itu memompa darah itu kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Maka ibarat kata makanan yang masuk di dalam diri seseorang itu adalah ibarat bensin. Kalau kemudian seseorang memasukkan bensin yang kualitasnya bagus, tentunya ya mesin itu akan memberi efek yang bagus pula di mesin, yaitu tentunya dengan jalan yang bagus, normal, dan tidak rewel. Sama, manusia juga sama. Kalau kemudian asupan gizinya itu ada sesuatu yang tidak diridhoi Allah, menjadi darah, kemudian jantung itu memompa, maka aktivitas itu kemudian akan memunculkan aktivitas yang tidak baik pula. Maka juga ketika hati kita itu tidak baik, maka secara otomatis jawareh itu juga larinya kepada sesuatu yang tidak baik. Contoh kecil, salah satu penyakit hati itu ada namanya hasud, dengki. Hasud itu berharap untuk dia iri terhadap sesuatu atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Dia berharap anugerah itu terlepas dari orang itu dan kembali ke dia. Coba jangan bayangkan, bukan hanya sekedar ingin melepas anugerah yang diberikan oleh orang itu, oleh Allah kepada dia, kepada orang lain, tetapi dia juga berharap itu untuk dirinya. Itu hasud. Karena berharap az-zawal, hilangnya zawalun ni'mah minal ghair.
berharap hilangnya nikmat dari orang lain, dan dia berharap itu kembali ke dirinya. Maka ini hasud luar biasa penyakit hati. Kalau kemudian hasud itu muncul, maka yang ada adalah kemudian menyakiti perasaan orang. Kemudian ngomong di luar untuk ngerasani orang tersebut, banyak hal. Termasuk contoh penyakit hati. Ingin dia tidak menjadi orang yang qanaah, tidak bisa menjadi orang yang nerima apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Kemudian karena tidak bisa menjadi orang yang qanaah, orang yang menerima apa yang diberi oleh Allah, maka kemudian yang terjadi adalah dia selalu merasa kurang. Ketika merasa kurang, walaupun dia secara penghasilan sudah di atas orang-orang sekitarnya atau minimal untuk kebutuhan sudah cukup, tapi karena dia hatinya tidak merasa cukup, maka yang terjadi adalah korupsi, yang terjadi adalah mencuri, yang terjadi adalah menyakiti orang lain dengan mengambil hak orang lain. Itu berefek. Dan kata Rasulullah SAW sudah sangat jelas, ketika hati itu baik, maka fisik itu baik. Ketika hati itu jelek, maka fisik itu jelek. Jelek dalam artian apa? Akan melakukan aktivitas energi negatif yang banyak. Maka di dalam kitab Al-Jawahir ini kemudian dikasih penjelasan bagaimana supaya hati itu baik. Semacam bengkelnya hati. Di sini ada 9, saya tidak menyebutkan semua ya. Yang pertama, supaya hati itu baik, wa dzakarul ulama anna salahal qalbi fi tis'ata asya. Ada cara membenahi hati, itu ada 9 cara. Ada 9 cara. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan cara mentadabburi makna-makna yang terkandung. Nah, tadabbur ini ya bisa kita lakukan dengan berbagai hal. Bisa memahami artinya, bisa merenungi hal-hal yang ada di dalam Al-Qur'an. Pokoknya diangen-angen. Kalau mungkin kita sering mendengar ya, maca Qur'an sak maknani itu dalam artian adalah memahami kandungan. Bukan menafsiri, bukan kalau kita nggak paham, nggak faknya itu. Minimal kalau memang kita nggak bisa bahasa Arab, ya kita baca terjemahnya. Kalau sampai ayat ampunan, kita minta ampun sama Allah. Kalau ayat doa harapan, kita berdoa kepada Allah. Kalau sampai ayat ancaman, kita memohon perlindungan darinya. Kalau isinya adalah anugerah-anugerah, kita memohon kepadanya untuk dikasih anugerah itu. Itu adalah konsep tadabbur di situ. Kemudian salah satunya lagi untuk memperbaiki hati adalah qiyamul lail bil ibadah. Bangun malam untuk ibadah, bukan untuk bergadang, bukan untuk sekedar ke kamar mandi. Maka kalau kita tarik betul ini 2 poin ini, kita ngomong 2 poin dulu saja. Qiraatul Quran bitadabbur, qiyamul laili bil ibadah. 2 hal ini, dan ini momen puasa. Puasa ini kita berbanyak baca Quran. Yang kedua, kita jelas karena kita sahur, kita bangun malam, dan bangun malam itu dipakai untuk tahajud, dipakai untuk sholat, dipakai untuk berzikir. Karena ibadah ini macam-macam. Ibadah itu macam-macam. Tidak melulu sholat, banyak hal yang bisa dilakukan. Di antaranya lagi adalah puasa, yaitu kosongnya perut dengan mensedikitkan makan. Lah ini momennya. Jadi sebenarnya Ramadan ini juga adalah untuk islahil qalb, untuk memperbaiki hati, untuk supaya hati itu baik. Salah satunya Ramadan ini, karena ini baca Quran ada, ibadah bangun malam ada, kemudian perut kosong. Ini sudah masuk. Kemudian diantaranya lagi at-tadarru 'inda sahur. Nah ini sudah DP atau kemudian memohon mendekatkan diri kepada Allah ketika waktu sahur pas momen Ramadan. Berarti memang mestinya memang orang kalau keluar bulan Ramadan menjalankan puasa, baca Quran, sahur, kemudian puasanya memang benar-benar dinikmati, maka sebenarnya hatinya akan baik. Karena ini momen, anggap saja 11 bulan ini hati kita rusak, ya kita benahi ini.
Termasuk adalah mujalasatus sholihin, kumpul dengan orang soleh, menyendiri dari orang-orang yang bodoh, an ahlil jahl, apa namanya? Ya memang memberi efek kalau orang sering kumpul terhadap orang-orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, yang minim pengetahuan, itu juga memberi energi negatif untuk dia. Tentunya itu. Jadi orang kalau ingin cepat pinter ya serawungannya harus sama orang pinter. Orang kalau ingin sukses ya serawungannya sama orang-orang sukses. Itu poinnya. Itu poinnya. Termasuk memakan makanan yang halal, diam dari sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti tidak bicara kalau memang tidak penting. Itu adalah cara-cara untuk kemudian memperbaiki hati. Maka dari hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita tarik kesimpulan bahwa haram itu jelas. Orang tidak perlu tanya tentang apa itu korupsi, itu jelas. Orang tidak perlu tanya, halal itu jelas. Apa itu halal? Halal itu ya jelas, dia bekerja, dia menghasilkan uang dari pekerjaan yang halal, itu jelas halalnya. Tetapi jangan kemudian kita melakukan sesuatu yang syubhat, yaitu di antara halal dan haram. Di antara halal dan haram. Contoh di antara halal dan haram, mungkin kalau ada di antara kita menjadi pejabat seandainya, itu orang minta tolong, kemudian mungkin dia tidak akan ngasih kalau tidak kita bantu, dan sementara apa yang kita lakukan itu adalah kewajiban kita. Nah ini yang repot, apakah ini halal apa haram? Kalau dikatakan halal itu ya karena memang dikasih, kita tidak minta, begitu kan. Tapi kalau dikatakan haram karena memang kita melakukan sesuatu yang merupakan kewajiban kita, ngapain kita dikasih. Itu poinnya. Atau bisa juga mungkin kalau tidak kita jalankan, dia belum tentu ngasih karena ada kepentingan itu tadi. Ada kepentingan karena kita mau menjalankan, kemudian kita dikasih. Oh berarti dia ngasih karena ada kepentingan. Maka kalau menurut hati kita, hati panjenengan bahwa itu meragukan antara halal dan haram, maka sebagaimana perintah Rasulullah, ya seseorang kalau sudah terlibat perkara yang syubhat, ya sudah, famanittaqus syubuhati faqad istabra alidini wa irdih. Kalau ingin menjaga agamanya, menjaga kehormatannya, ya dihindari. Tapi kalau kemudian kita terbiasa setiap orang yang minta tolong apa, kemudian uang diterima, pokoknya dikai, aku gak jaluk itu, kemudian setiap diterima, maka yang khawatir adalah dia akan jatuh kepada sesuatu yang haram. Insyaallah pengajian siang hari ini saya cukupkan, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.